Perkenalkan, nama saya Arni Kurniadi dengan NIM F1C22007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Nur Adilah dengan NIM F1C2200009. Perkenalkan, nama saya Yulanda Rahmadian dengan NIM F1C220010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Adela. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam Islam. Dalam agama Islam menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mana keberadaannya di bumi ini bukan karena sembarang alasan, melainkan karena ia dipercaya untuk menjadi khalifah di bumi ini. Sebagaimana firman Allah kepada malaikat ketika akan menciptakan Adam, yaitu sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Makna khalifah yang benar adalah kaum yang akan menggantikan satu sama lain, kurun demi kurun, dan generasi demi generasi. Demikian penjelasan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Dan para tokoh mempercayai bahwasanya manusia dalam pandangan Islam terdiri atas dua substansi yang paradoks, yaitu satu, substansi jasmani, yaitu jasad. Substansi jasmani adalah substansi manusia yang terdiri atas struktur organisme fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibanding dengan organisme fisik makhluk-makhluk lain. Setiap makhluk biotik lahiriah memiliki unsur material yang sama, yakni terbuat dari unsur tanah, api, udara, dan air. 2. Substansi rohani, yaitu ruh. Substansi rohani merupakan substansi psikis manusia yang menjadi esensi kehidupannya. Sebagai ahli menyebutkan ruh sebagai badan halus dengan substansi sederhana, dan ada juga substansi ruhani. Ruh yang menjadi pembeda antara esensi manusia dengan esensi makhluk lain. Ruh berbeda dengan spirit dalam terminologi psikologi, sebab term ruh memiliki arti jaubar, sedangkan spirit lebih bersifat aurat. Saya akan menjelaskan mengenai konsep manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia sebagai abd Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 112 yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat makruh dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Quran Surah At-Taubah ayat 112. Yang kedua, manusia sebagai An-Nas. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang keempat, manusia sebagai al-insan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 9, yang artinya, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Quran Surat Hud ayat 9.
Yang kelima, manusia sebagai makhluk biologis atau basyar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. B. Eksistensi dan martabat manusia. Pengertian konsep manusia, eksistensi dan martabat manusia. Eksistensi martabat manusia adalah bahwasannya manusia diciptakan ke dunia ini oleh Allah melalui berbagai rintangan. Tentunya tiada lain untuk mengabdi kepadanya, sehingga dengan segala kelebihan yang tidak dimiliki makhluk Allah lainnya, tentunya kita dapat memanfaatkan bumi dan isinya untuk satu tujuan, yaitu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan segala potensi diri masing-masing, kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sehingga dapat selamat dunia dan akhirat. Sesuai dengan firman Allah di Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat di atas tersebut merupakan dalil yang berkenaan tentang keberadaan manusia di dunia. Manusia di dunia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk pengabdiannya tersebut berupa pengakuan atas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Sebagai bentuk mengikuti keberadaan Allah adalah dengan mengikuti rukun iman dan rukun Islam, yang mana rukun iman terdiri dari 6 perkara, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi-nabi Allah, kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, dan terhadap takdir, qada dan qadar. Saya akan menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia. Yang pertama adalah tujuan umum adanya manusia di dunia. Dalam Al-Quran, surah An-Nabiyah ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menerangkan tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di dunia ini adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Arti kata rahmat adalah karunia, kasih sayang, dan belas kasih. Jadi manusia sebagai rahmat adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebar dan memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Arti kata rahmat adalah karunia, kasih sayang, dan belas kasih. Jadi manusia sebagai rahmat adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebar dan memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Yang kedua adalah tujuan khusus adanya manusia di dunia. Tujuan khusus adanya manusia di dunia adalah sukses di dunia dan di akhirat dengan cara melaksanakan amal soleh dan merupakan investasi pribadi manusia sebagai individu. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan diberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga adalah tujuan individu dalam keluarga. Tujuan manusia berkeluarga menurut Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Tujuan hidup berkeluarga dari setiap manusia adalah supaya tentram. Untuk menjadi keluarga yang tentram, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa kasih sayang. Oleh sebab itu, dalam keluarga harus dibangun rasa kasih sayang satu sama lain. Yang keempat adalah tujuan individu dalam masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat adalah keberkahan dalam hidup yang melimpah. Kecukupan kebutuhan hidup ini menyangkut kebutuhan fisik seperti perumahan, makan, pakaian, dan kebutuhan sosial bertetangga, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri. Allah berfirman
Pada surah Al-A'raf ayat 96, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Yang kelima adalah tujuan individu dalam bernegara. Manusia sebagai individu dari masyarakat memiliki jangkauan yang lebih luas, yakni dalam kehidupan bernegara. Maka tujuan individu dalam bernegara adalah menjadi warga negara yang baik di dalam lingkungan negara yang baik, yaitu negara yang aman, nyaman, serta makmur. Yang keenam adalah tujuan individu dalam pergaulan internasional. Tujuan individu dalam pergaulan internasional adalah menjadi individu yang saling membantu dalam kebaikan dan individu yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam dunia globalisasi agar tidak kalah dan tersesat dalam percaturan dunia. C. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah fil ardi. Yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah adalah sebagai berikut. 1. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman dan melakukan amal soleh, mengikuti syariat yang ditetapkan oleh agama melalui Rasul-Nya. 2. Melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara dan mengawal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Melaksanakan amar makruh nafi mungkar, yaitu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertanggung jawab menyebar agama Islam, meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajak supaya manusia menjadi orang muslim. Keempat, menjaga kesucian agama dengan menegakkan agama Islam dengan berdakwah dan melaksanakan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh agama. 2. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, ada 2 peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. A. Memakmurkan bumi atau al-imarah, yakni dengan mengeksploitasi alam dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan alam agar tidak punah, supaya generasi berikutnya dapat melanjutkan eksploitasi itu. B. Memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun atau ar-ri'ayah. Memelihara bumi dalam artian luas, termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusia sebagai sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat. Karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat berpotensial merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari.